Karena saya di jalan juga orang lihat. Biar saja orang lihat. Bajunya kotor tidak masalah, bajunya kotor, yang penting hatinya tidak kotor. Artinya tidak kotor, tapi kok ini kecewa gara-gara ditinggal Yuli. Kok bapak nikah berapa kali? Mama. Mama. Mama nikah berkali-kali? Berapa kali? Yang saya tahu persis itu 4. Mama nikah 4 kali? 4. Tapi dapat informasi dari kakak ada kasih tahu lagi, mama sudah nikah lagi. Ini nikah yang ke-5 kali? Ya, sama supir angkot katanya. Assalamualaikum. Namamu siapa, teman? Lean. Lean. Lean kok asli dari mana? Palembang. Dari Palembang. Ini mau kemana, Lean? Mau Semarang. Tujuanmu ke Semarang ke tempat siapa? Tidak, kalau tujuan tidak ke Semarang. Nanti ke Semarang, nanti dari Semarang itu nanti nyambung lagi jalannya. Paling dari Semarang istirahat dulu, nanti sambung lagi jalan. Kamu dari mana ini? Saya dari pertama jalan Tanjung Perak. Dari Surabaya? Ya, dari Surabaya Tanjung Perak. Tujuan mau ke Palembang? Tidak bisa, itu apa? Saya, kalau orang tua ada di Jawa Barat, Pamanukan. Orang tua di Pamanukan? Ya. Pamanukan itu Subang atau Indramayu? Subang. Subang ya? Orang tua dari Subang? Ya, ada. Terus sampean jalan itu ngapain? Ya biasanya jalan. Biasanya jalan? Ya. Biasa betul, Pak. Biar puluhan ribu kilo itu saya tempuh bisa. Apa yang kau cari dalam perjalananmu, Lean? Ya, biar apa sekalian menghafal jalan saja. Mana begitu menghafal jalan? Karena banyak yang kau sudah menikah belum? Masih bujang. Masih bujang? Iya. Kelahiran tahun berapa, Lean? 86. 86 ini seusia adikku yang paling kecil. Sudah pernah bekerja? Sudah. Kerja di mana dulu? Serabutan, kerja di mana-mana juga. Dulu kok pernah punya pacar toh? Pernah punya pacar? Putus? Bukan masalah putusnya, tapi masalah ditipunya ini. Kok ditipu sama siapa? Ceweknya ini. Oh, tahu dah. Katanya perjanjiannya kalau saya punya kerja menetap, nikah sama dia? Bukan nikah. Kayak kalau saya sudah dapat kerja menetap, dia mau ikut saya. Katanya mau biar dia bertentangan sama anaknya, kan dia janda. Oh, dia janda. Dia berjanji mau menikah sama kamu kalau kau sudah dapat pekerjaan. Tinggal satu rumah kalau sudah dapat kerja menetap. Terus saya telepon, dia bilang, aku sudah dapat kerja tetap gitu. Dia bilang, ini saya sudah dapat kerja tetap, walaupun saya kerjanya antar-antar air, tapi ini menetap karena depot ini sudah dipasrahkan sama bos saya. Karena bos ini tidak anggap saya, bukan anggap anak buah, sudah anggap saudara sendiri. Karena depotnya dipasrahkan saya telepon. Dia bilang pikir-pikir. Lanjut saya sambung lagi bicaranya dia. Kami bicara betul-betul atau tidak. Jangan sampai kamu hanya mengharap saya punya uang saja. Kalau hanya mengharap begitu, sampai di sini langsung saya blokir nomornya. Saya kayak blokir sama nomornya, akhirnya saya juga langsung pamit sama bos saya. Daripada bikin begini langsung pamit minta pulang. Jadi kan intinya kecewa berat lah ya. Kecewa berat. Kecewa berat ditinggal kok sama perempuan itu. Nama siapa perempuan itu? Biasa dipanggil Yuli. Yuli? Iya. Yuli orang mana? Dia orang Dobo. Dobo? Iya. Dobo itu mana? Dobo itu timur. Dobo itu masih daerah Ambon. Maluku kah? Iya, masih daerah Maluku itu. Kok ketemu dia di mana, teman? Kok pernah ikut kerja kapal kah? Kalau saya ikut kerja kapal tidak, karena saya pernah kernet juga. Lah kok ketemu sama Yuli di mana? Ya di Papua juga. Oh, di Papua? Kok di mana di Papua? Ketemu di Papua tapi kan dikenalin. Kalau saya Papua di ini, kalau RT-nya RT 6. Nama kotanya apa di Papua, teman? Kalau kota-kota Mimika. Tapi Mimika? Di Mimika. Dari SP2 itu masih masuk lagi ke dalam. Oke. Daerah Trans itu ya. Kata apa? Orang bilang kampung apa ini? Kok di Mimika dulu? Kerja apa di sana yang air itu? Sebelum air saya kerja di perusahaan SS. Perusahaan mengaspalan. Pengaspalan tutup, masih belum dapat kerja itu saya kerja pemulung dulu. Mulung. Dari rongsok. Terus ini ceritanya gimana dari Papua sampai Tanah Jawa?
Dulu kan sebelum di Papua memang saya lama di Jawa. Di Solo. Di Solo. Ngapain? Kerja apa? Kalau di Solo dulu dari ngamen sampai pernah kerja mebel juga. Oh alah, ya memang dia kerjanya di jalanan kok. Nah ini orang tua di Pamanukan. Iya. Ngapain kok jalan sampai Surabaya, sampai Tanjung Perak segala? Memang saya dari Tanjung Perak. Dari Tanjung Perak. Sebelum Tanjung Perak dari mana kamu? Makassar. Makassar, naik kapal. Ya, naik kapal. Jadi Makassar Tanjung Perak kapal. Ya. Dari Tanjung Perak lah kehilangan pakaian makanya jalan. Terus tujuanmu sebetulnya dari Makassar tuh mau kemana? Tidak, di Makassar kan saya ada di kontrak saya kerja. Kerja apa di Makassar? Ya, kerja bangunan. Ikut-ikut orang bangunan tapi sudah selesai. Terus ini kamu jalan dari Makassar sampai dari Tanjung Perak sampai Demak ini berapa hari sudah? Kalau diperhitungan sudah 5 harian. Karena jalannya mutar. Lebih lah, masa 5 hari cuman lebih lah. Ya. Lebih. Masa 5 hari? Tidak, saya tidak hitung dari ininya apa. Bukan hitung dari Surabayanya, saya hitung dari apa? Hampir sama kayak pantai itu apa itu daerah mana? Tuban. Iya, dari Tuban. Itu dari Tuban ke sini 5 hari. Kalau dari Tanjung Perak ke situ saya sudah jalan 2 hari 2 malam. Ini berarti udah 1 minggu ini? Ya, 1 minggu lebih. Hampir mau udah 8 hari sama ini. Terus makan minum bagaimana kolean? Ya kalau makan minum kalau ada yang kasih baru kita makan, kalau tidak ya saya cuma minum air keran saja. Minum air keran? Ya, tapi airnya dari masjid. Kok minta ke orang juga enggak? Ya? Kok minta ke orang? Ya kadang-kadang minta, tapi kadang-kadang saya paling banyak ambil air wudhu dari masjid. Untuk minum? Ya. Makannya tidak? Makanya tidak, paling minum saja. Terus ini nggak ada tujuan, mau kemana-kemana nggak ada tujuan? Ada, ini jalan ke Makassar nanti. Makassar apa? Semarang. Semarang nanti. Semarang kamu tempat siapa? Ada teman ngamen juga jadi. Oh alah ya. Ya oke lah, ini biasa di jalanan kok dia ya. Jadi ndak aneh lah ini. Tidak capek kah? Oh tidak. Mau kau kasih baju? Mau? Roll, ambilin roll. Baju. Semuanya roll, semua roll. Karena saya di jalan juga orang lihat. Biar saja orang lihat. Bajunya kotor tidak masalah, bajunya kotor, yang penting hatinya tidak kotor. Hatinya tidak kotor, Iya. tapi kau ini kecewa gara-gara ditinggal Yuli. Kalau tinggal itu sampai saya kasih kenal sama cewek, stop sudah saya bilang. Kau mau dikasih kenal sama cewek, kau bilang kau stop sudah, Saya bilang stop. Jangan dulu. Dong sakit hati. Saya sudah tidak. Tom sudah sakit hati, Tidak ada pikiran yang begituan lagi. Ini taruh mana ini nanti? Tidak ada plastik juga. Aduh, tidak ada kantong. Roll ono kantong gak ada ya, Ro? Sobek. Rano Duh, ambil. Oh, ini ada celana dalam juga. Iya. Tong sakit hati. Jangan dong kenalin cewek ke Tong. Saya bilang nanti kalau sudah memang sudah siap nanti saya cari sendiri saja. Oh gitu. Tapi nanti setelah saya mau cari itu setelah saya memang sudah kembali dapat kerja baru. Cewek bikin sakit hati. Gimana kah? Banyak yang teman. Oh, umur sudah begitu kok masih. Ini gua kasih sarung juga nanti buat tidur. Mandilah nanti, Ya. Mandi situ depan ada pom bensin tuh, kasih uang nanti buat mandi. Kau punya uang sekarang? Nggak ada. Tidak ada sama sekali. Tadi saja ini masih ada sisa ambil dari masjid air. Lah kau ini. Kadang-kadang juga ditanya, Mas, air untuk apa kamu ambil? Tidak apa, biasa untuk minum, tidak apa-apa kalau air yang dari sini. Tapi kalau air yang dari tempat lain saya tidak berani minum, paling saya ambil untuk cuci muka saja. Ini, karena aku bawa motor ya. Oh ya, kasih rokok juga. Kau merokok tidak? Ya. Rokok juga buat kamu. Ya, makasih, Pak. Oke, ini baju. Duh, kemana Sendalmu ganti aja lah itu. Tapi belum cuci kaki, Pak. Nah, ini, lebih bagus ini. Itu sudah habis sendalnya. Ganti sendal. Nanti saja kalau sudah cuci kaki baru saya ganti. Kok di sebelah sana mandi nanti ya? Ya. Aduh teman. Gara-gara perempuan lagi nih. Ada tato. Oh, ini tato tanda saja. Tanda apa? Tanda kalau saya punya kakak sama istrinya tidak bisa bedakan. Kalau saya dan kakak saya tidak bisa bandingkan. Kenapa? Kok mirip sama saudara? Iya. Anaknya juga panggil saya ayah.
Oh iya Jadi kak. kadang-kadang istrinya juga bingung. Alah ma, jangan-jangan istrinya salah orang itu. Tidak. Hah? Makanya saya sengaja bikin Lean, jangan-jangan istrinya salah orang. Anda. Oh tidak. Sampai saya punya orang tua juga bilang jangan salah panggil suami. Kenapa? Karena suamimu adanya itu mukanya tidak jauh beda sama. Itu saya baru datang dari Jakarta juga. Kok berapa bersaudara Lean? Kalau dihitung-hitung semua 12 tapi yang satu tidak ada. Dihitung-hitung. Ya kalau Kok bapak nikah berapa kali? mama, Hah? mama. Mama nikah berkali-kali. Berapa kali? Yang saya tahu persis itu 4. Mama nikah 4 kali. 4. Punya Tapi anak 12. Tidak. Tapi saya dapat informasi dari kakak ada kasih tahu lagi, mama sudah nikah lagi. Ini nikah yang kelima kali. Ya, sama supir angkot katanya. Sama supir angkot. Tapi saya belum pernah lihat. Bagaimana kau melihat dia? Kau jalan terus, Lean. Kau pun nama siapa lengkap? Saya Julian Wahyudi. Julian Wahyudi, Julian. Oh, Lian. Julian Wahyudi. Lian Kalau ya. panggilannya Lean. Lean. Ya, panggil Julian nama Wahyudi. Ini kau jalan ke sana kemari kan gara-gara ditinggal perempuan. Kau kecewa sama dia. Kalau jalan memang saya Suka jalan suka jalan. dari dulu. Dari dulu memang saya Terus kemana-mana. apa yang kamu cari dalam perjalanan ini? Ya, sekalian berjalan, sekalian siapa tahu ada rezeki kita bisa kerja. Bagaimana ada rezeki punya kerja Tapi kalau kau kadang-kadang tidak? saya juga sebetulnya mulutnya berani bicara, tapi dengan keadaan pakaian begini jadi mulutnya tidak bisa bicara. Kadang-kadang saya biasa suka minta-minta di toko-toko, Buat apa minta? suka minta pekerjaan gitu. Oh gitu. Dikasih, ada yang kasih tidak toh? Ya kadang-kadang kalau ada butuh bisa diterima. Di mana itu diterima kerja? Saya pernah di Papua itu lamar begitu, tapi dapatnya di tempat cetak batako itu. Oh. Tidak dapat. Iyalah di Papua, ini di Jawa kawan. Mana ada orang mau terima kerja dan nggak kenal sama kamu, toh? Oh dari Papua ke Makassar naik kapal, Ya kapal. gratis pula. Itu dibantu Lewat siapa yang bantu? polsek. Dikasih Punya surat. masyarakat juga orang Palembang, namanya Pak Tora. Oh, kok masyarakat di sana? Orang Palembang. Intel Propos. Oh, orang Palembang, Intel Propos polisi di sana. Iya. Terus kok dibantu Ya kan? naik kapal? Ada tanya. Dan saya juga dibantu sama orang Jawa. Ah. Katanya mau kemana? Saya bilang mau pulang, kehabisan ongkos. Terus? Ya sudah, saya bantu saja arahkan ke Pak Tancil. Pak Tancilnya belum pulang, akhirnya saya diarahkan ke polsek. Oke. Nah dari polsek itu selama saya 1 minggu di polsek itu baru ketemu sama Pak Anton ini. Jadi Pak Anton ini tanya-tanya saya. Tapi tanya saya, oh kamu punya masyarakat, kamu punya tempat di sana tidak jauh dari suatu tempat. Saya bilang paling tidak, kalau perjalanan tidak sampai 2 jam, paling 1 jam saja. Kok Palembangmu di mana, Lean? Saya pas mau naikkan jalan, naik jembatan, Hah? itu ada lorong masuk itu pas. Ah. Jembatan apa? Jembatan apa? Jembatan Ampera. Jembatan Ampera? Jembatan Ampera pas mau jalan mau naik itu kan Ah. Belok kiri? depan Ampera Ah. itu jalan lurus, nanti ada lorong. Itu daerah Pasang Surut kah? Tempat kampung kau? Enggak, dia pinggir jalan. Oh, pinggir jalan. Jauh dari Sungai Musi. Tidak. Deket toh? Kita bersebelahan saja dengan Sungai Musi. Iya. Itu jalan naik Sungai Musi itu Aha. dari pas arah mau jalan naik itu kan ada lorong 1. Itu Sungai Musi, Sungai Pasang Surut juga toh? Ada pasang surutnya toh? Ada. Sungai Musi iya toh? Kalau dia pasang banjir tidak sekitar situ? Wah, kalau pasang sampai pasar-pasar itu Banjir ya? rendam itu kalau naik pasang airnya. Sorry Lean, kamu kan orang Palembang. Bagaimana ceritanya bisa sampai Papua? Ya bergaul dan teman-teman yang biasanya kerja saya akan ikut-ikut saja. Kok dari Palembang ke Papua naik apa dulu? Tidak, saya dari timur. Dari timur baru ke Papua. Dan di timur 7 tahun. Di mana timurnya? Di Kupang. Oh, dari NTT. Ya. Dari NTT ke Papua naik apa?
naik kapal. Naik kapal. Itu di bawah juga kerja apa? Helper Senso itu. Oh, jadi semua ada yang ngajak ya. Karena untuk cari pengalaman akhirnya ikut-ikut akhirnya. Nah itu oke. Berarti sebelum dari Papua itu di Kupang. Ya di Kupang. Sebelum Kupang di mana? Palembang. Kalau sebelum Kupang yang merantaunya masih dekat-dekat, paling Jogja, Solo. Paling hanya situ-situ, paling sebulan 2 bulan pulang. Oh, kok sedari dulu sudah keluyuran ya? Ya. Kok sekolah sampai kelas berapa? Tidak sekolah. Tidak sekolah. Baca juga tidak bisa karena saya namanya memang tidak bisa baca, tapi karena saya ada niatan mau bisa baca, akhirnya saya belajar baca sendiri. Alhamdulillah sudah sedikit-sedikit bisa saya baca. Bisa baca kah? Iya kah? Sudah sedikit-sedikit tapi belum begitu lancar. Tidak sekolah? Tidak sekolah sama sekali. Kalau tulisan tahu Aqua. Apa yang dibaca? Aqua. Kali ini harus Oke. Iya, tidak bisa. Fresh milk. Kalau itu tidak sekolah sama sekali? Tidak. TK juga tidak? SD tidak? Kalau TK memang pernah, tapi waktu TK, lah ibu saya datang, kan saya sekolahnya di Palembang lagi. Karena dari bayi saya sudah tidak lihat orang tua. Jadi ibu saya datang, akhirnya saya mulai ikut. Oh, ini dari keluarga yang broken ya. Mulai ikut dari gitu saya sudah mulai putus sekolah. Dari TK lah memang tidak keluar. Kok bapak nikah lagi? Di Subang, Pamanukan itu? Kalau saya bapak aslinya orang India. Oh, pantes kok wajahnya. Bapak orang India, ya, mama Pakistan. Orang? Mama Kumring. Komering. Oh, pantes wajahnya kayak sana. Jadi bapak India, mama Komering. Terus yang di Subang itu siapa? Yang di Subang itu ya mama. Oh, mama. Mama kan buka usaha jualan pempek. Nikah lagi sama orang Subang, bukan? Iya. Mama nikah berkali-kali. Tapi yang suaminya yang terakhir ini saya belum pernah jumpa. Belum pernah jumpa karena sudah puluhan tahun juga belum pernah pulang gara-gara dapat kabar dari kakak itu mama nikah lagi, makanya saya malah tambah pusing juga. Sakit hati. Saya bilang, mau ini kau nikah terus sampai anak sudah tidak tahu yang separuh keurus atau tidaknya kurang tahu. Ada ya pasti tidak keurus lah itu. Sampai saya punya adik saja separuh ada di Palembang, yang separuh sudah nikah ikut suami. Aduh, setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda-beda. Sama dengan Yulian lah ya. Ibu nikah 4 kali, ini yang kelima, anak ibu 12. Kok pernah jumpa semua dengan sama saudaramu semua itu? Udah sebelum saya punya mama nikah yang suami kelima ini semua pernah jumpa. Sudah jumpa semua. Semua cari hidupnya masing-masing. Termasuk kamu. Tidak, saya sendiri yang jarang pulang karena saya memang dari kecil prinsipnya lain sama kakak-kakak. Apa prinsipmu apa, Lian? Prinsip saya tidak terlalu beban orang tua. Jadi biar punya pengalaman sendiri. Lian. Tapi kalau kau jalan ke sana kemari itu capek gak tentu arah toh? Tapi kalau ini suka lihat tulisan petunjuknya itu. Mana kok? Kok mana bisa baca? Jadi kan kita dari pertama nanti sampai ujung. Kalau salah masih ulang lagi, nanti kalau betul baru jalan. Oh gitu. Ini dari Surabaya sampai putar-putar pernah sampai di terminal mana itu saya salah jalan 1 kali, tapi saya eja lagi kembali, akhirnya saya ambil jalan kiri. Akhirnya keluar tembus ini. Waktu sampai terminal kan saya ambil jalan. Kau tahu ini daerah mana? Ya. Kau tahu ini daerah mana? Tidak tahu terminal mana itu. Saya pernah salah jalan 1 hari itu. Aku kasih tahu, Lean. Ya. Ini Demak, Jawa Tengah. Sebelah barat lagi nanti Semarang. Mau ke Semarang. Ya. Tadi kan sudah lihat di situ. Saya bilang kota Demak, berarti ini Demak. Berarti tidak tahu berapa kilo lagi. Tapi saya lihat waktu ada panah di sana saya lihat 49 kilo. Hanya 49 kilo. Karena waktu dari Surabaya Tanjung Perak ini saya lihat 500 kilo ini yang saya tempuh jalan. Ya kepala juga pusing. Ini buat kau makan. Ya. Ya. Terima kasih banyak.
Ini ada uang receh nih. Buat kamu mandi nanti, kantongin, mandi di situ. Ya? Betul mandi ya? Jangan sampai nanti kau jumpa aku kau enggak mandi, kupukul kau nanti. Tidak. Ya? Tapi tadi di sana juga habis mandi, tapi karena perjalanannya begini kotor. Ya makanya bajunya dipakai, sendal diganti, mandi yang bersih. Ya. Beli sampo, beli sabun. Ya? Sabun batangan itu hanya 2.000 harga. Sampo paling hanya 1.000. Ya. Depan situ nanti kiri jalan ada pom bensin, teman. Pom bensin. Iya. Bayar 2.000. Toh? Nanti buat makan dan buat teman-teman Sinaurip, sekiranya ketemu dia di jalan, tolong bantu ya, kasihan. Bermula dari kekecewaan. Pelampiasannya jalan kaki. Sehingga yang saya takutkan adalah kemudian dia bisa menjadi gangguan jiwa ini. Ganteng memang wajah India kan, ternyata bapaknya India. Sekarang aku tanya, saudaramu yang satu bapak satu ibu berapa orang? 3 yang sudah almarhum, 1 yang kakak saya nomor 2. Kok nomor berapa? Nomor 3? Nomor 3. Yang nomor 1 siapa? Nomor 1 Bram. Bram, Bentar, nomor 2. saya yang terakhir. 3. Katanya, 3 bersaudara. 3 bersaudara. Bapak yang kedua anaknya 4, perempuan semua. Terus Bram ada tinggal di mana ini? Kalau Bram istrinya orang timur. Pasti orang timur. Orang timur. Ya saya juga ditinggalin Bram di situ, peramanya. Oh, kok dulu ikut Bram? Ya ikut Bram, ikut kakak saya ke antar istrinya. Antar istrinya, kalau saya tidak ikut bantu bicara sudah cerai. Kakak saya sama istrinya sudah cerai itu. Kenapa? Karena pengaruh mau jual anak. Mau dijual anaknya. Anak dijual buat apa? Yang mau dijual anaknya itu makanya saya ikut turun bicara. Saya bilang kau bikin anak baru anak mau dijual. Kalau daripada kamu mau jual. Siapa yang mau jual? Bapaknya atau mamanya? Dua-dua. Yang paling yang pengaruh ini istrinya yang mau jual anaknya. Aduh. Daripada kamu jual anak. Kamu tidak ingat waktu di Solo saya kasih makan kamu. Saya rela-rela ngamen hanya untuk kasih makan kamu ini. Rela juga kita cari bantuan kanan kiri untuk bisa kasih pulang, antar pulang. Sekarang sudah sampai sini kau minta cerai baru kau minta jualin anak. Kalau kamu mau jual saya bilang, saya bawa semua anaknya. Biar saya jadi pengamen yang penting anak bisa sekolah. Walaupun saya ngamen saya bilang begitu. Akhirnya alhamdulillahnya tidak jadi cerai. Miris sekali. Teman. Hei, Sultan Rul. Kita ketemu dia nih, ada ODGJ di jalan. Kupanggil teman, senyum dia. Pernah muncul di kita kayaknya. Aku udah asing, lupa aku. Lian, aku tanya, kamu tuh punya keinginan apa? Keinginannya kembali biar ketemu orang tua. Kembali kemana? Ke ini Pamanukan, tapi saya kembalinya bukan langsung pulang. Saya hanya ingin ketemu orang tua, hanya minta satu saja, meminta nomor HP-nya, kontaknya. Terus habis itu? Saya mau jalan lagi? Keluar lagi biar saya cari kerja karena kalau di rumah kalau ganti-ganti bapak juga kadang-kadang bosan juga saya. Hai, ganti-ganti bapak bosan katanya. Makanya kau bilang ke sama mama kau. Mama, janganlah kau nikah lagi gitu. Pernah bilang juga pernah. Oh pernah bilang? Kau bilang bagaimana sama mama? Karena sebelum sapinya bapak keempat meninggal kan, bapak keempat itu kan tentara militer. Ini apa ini nih? HP. Oh kau punya HP? Punya. Lihat toh. Tapi kayaknya masih ada baterainya atau tidak? Ada nomor? Ada. Oh masih. Oh dia punya HP. Kok ngecas di mana biasanya? Numpang. Numpang di mana? Ada kuota? 7%. Hah? 7%. 7%. Ada kuota tidak? Ada. Ada pulsa. Kok punya uang dari mana? Ya. Dikasih orang? Itu kadang-kadang kan kalau jalan-jalan juga dapat di jalan. Oh, kok pakai beli pulsa? Uang receh-receh kadang 2.000, 1.000. Kok kumpulin uangnya? 500 kumpulin sampai dapat 35.000, belikan pulsa baru daftar sendiri pulsanya.
kadang biasa juga Terus? ada yang kasih. Terus HP itu kok komunikasi dengan siapa saja? Paling pakai dengan musik, kalau tidak telepon sama teman. Oke, ya sudahlah ya. Nikmati perjalananmu. Aku udah bisa memberikan pertolongan yang lebih karena memang ini pilihannya Dia pengen hidup menyusuri jalan. Doa terbaik aja lah buat Julian siapa tadi? Julian Wahyudi. Julian Wahyudi. Mudah-mudahan takdir baik bersama dia lah ya. Dan buat teman-teman Sinaurip sekiranya ketemu Julian Wahyudi di jalan, bolehlah dibantu ya semampunya. Ya sudah, kau mandi? Ya mandi ya. Baju udah dibuang, kau gantilah biar tidak bau begitu. Oke Julian, Los, saudara kita. Ya. Ingat-ingat ya. Oh kau belum kenal sama aku. Tadi kita ngobrol belum kenal. Ya. Macam mana? Ya sudah, kok kalau lihat aku lagi di jalan panggil aja Mas Adi gitu ya. Iya. Oke, sip, hati-hati jalan. Ya. Terima kasih banyak, Man. Ya, mandi betul ya. Ya aku udah ada tasnya. Sip, hati-hati. Sebelah barat sana ada pom bensin. Sorry. Apa, kasih jangan kalau ada warung baru. Ya. Baik, Mas. Oke.